Ada dua sosok di balik keputusan kubu Rosuryo mengajukan permohonan surat perintah penghentian penyidikan SP3 kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, kepada Inspektorat Pengawasan Umum, Irwasum, Bareskrim Polri. Rosuryo CS merupakan tersangka klaster 2 kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Dalam prosesnya, kubu Rosuryo mengajukan surat permohonan penghentian penyidikan kasus ijazah Jokowi kepada Irwasum Polri Komjen Pol Wahyu Widada tertanggal 27 Januari 2026 yang diserahkan hari ini. Kuasa hukum Rosuryo CS, Refli Harun, mengatakan permintaan penghentian penyidikan ini dilakukan setelah pihaknya mendapatkan masukan dari 2 saksi ahli, yakni ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oe Groseno dan mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Oe Groseno dan Din Syamsuddin sebagai saksi ahli Rosuryo CS diperiksa di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis 12 Februari 2026. Oe Groseno menjelaskan, surat perintah penghentian penyidikan SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis praktis menggugurkan laporan polisi terhadap seluruh terlapor. Ini yang kemudian kami mendapatkan ilham dari 2 ahli kami kemarin bahwa dicabutnya laporan terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis terdapat konsekuensi, seharusnya 1 laporan yang bundling itu gugur semuanya karena ini dalam 1 LP. 1 nomor, jadi kalau dicabut 1, cabut semua, kata Refli di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Februari 2026. Sementara itu, masukan Din Syamsuddin sebagai seorang peneliti, pakar, dan ahli menilai perkara ijazah palsu harusnya diselesaikan dulu. Dijelaskan pula, ijazah S1 Jokowi yang diklaim sebagai asli itu belum terbukti sampai saat ini. Jadi menurut Refli, selama ijazah belum terbukti, tidak ada alasan kepolisian memproses laporan. Terlebih, yang dilakukan Rosuryo CS dalam menentukan status ijazah Jokowi dilakukan dengan metode penelitian. Sosok Oe Groseno. Oe Groseno lahir pada 17 Februari 1956. Sebentar lagi, ia akan memasuki usia 70 tahun. Oe Groseno merupakan Komjen Pol Purnawirawan yang pernah menjadi Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Wakapolri untuk periode 2013 hingga 2014. Saat itu, ia mendampingi Kapolri yang dijabat Jenderal Pol Timur Pradopo dan Jenderal Pol Sutarman. Lulusan Akademi Kepolisian, AKPO, tahun 1978 itu, berpengalaman dalam bidang reserse. Sebelum menjadi Wakapolri, Oe Groseno pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan, Baharkam. Di luar kepolisian, Oe Groseno pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, PPPIMSI, periode 2013-2018. Sosok Din Syamsuddin. Profesor Dr. K. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin MA atau Din Syamsuddin lahir pada 31 Agustus 1958. Tahun ini, ia akan berusia 68 tahun. Din Syamsuddin pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005, 2010 dan 2010-2015. Dalam perjalanan karirnya, ia juga pernah menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Pada era kepemimpinan Presiden ke-7 RI Jokowi, Din Syamsuddin ditunjuk menjadi utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban, tepatnya pada tahun 2017. Jadi saksi ahli Rosuryo, Oe Groseno dan Din Syamsuddin menjadi saksi ahli bagi 3 tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. 3 tersangka tersebut, yakni Rosuryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Oe Groseno menghadiri pemeriksaan sebagai saksi ahli di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis 12 Februari 2026. Pun dengan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Ia dihadirkan sebagai saksi ahli kasus tudingan ijazah palsu Jokowi di Polda Metro Jaya pada Kamis kemarin. Dalam pandangannya, Oe Groseno menilai, penghentian penyidikan mestinya berlaku untuk semua terlapor. Dari pengalamannya, SP3 tidak bisa serta-merta dilakukan hanya untuk sebagian dari terlapor. SP3 Egy Sujana dan Damai Hari Lubis secara tersurat dan tersirat karena mereka, kubu Jokowi, melaporkan 8 orang berarti penghentian penyidikan juga harusnya diberikan pada seluruh yang dilaporkan. Tidak bisa diambil sendiri 2 orang di SP3, yang lain tidak, ungkapnya. Lantas,
Ia mempertanyakan alasan Restoratif Justice RJ untuk Egy dan Damai. Selama tidak meninggal dunia, RJ harus memiliki alasan yang jelas bukan hanya karena sesuatu hal. Oe Groseno memandang tak pernah terjadi ada perbuatan delik aduan pencemaran nama baik atau fitnah dengan melaporkan lebih dari satu orang. Kubu Jokowi mempersangkakan pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan atau fitnah dalam KUHP lama. Menurutnya, ketentuan pasal tentang pencemaran nama baik atau fitnah itu tidak jelas uraiannya dan ada pertentangan di dalamnya. Di pasal itu, juga tidak ada penegasan secara eksplisit dalam KUHP lama ataupun baru mengenai pembagian klaster pidana. Oe Groseno pun menegaskan, kasus yang dilaporkan kubu Jokowi itu sejatinya sejak awal telah menyalahi azas legalitas dalam KUHP. Kasus tudingan ijazah Jokowi. Dalam kasus tudingan ijazah Jokowi, awalnya polisi menetapkan 8 tersangka kasus ijazah Jokowi yang dibagi menjadi 2 klaster. 5 tersangka dalam klaster pertama adalah Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah. Belakangan, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sudah tak lagi menjadi tersangka setelah mengajukan Restoratif Justice RJ. Sementara itu, dalam klaster kedua ditetapkan 3 tersangka termasuk Rose Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma. Saat ini, berkas perkara yang menjerat Rose Suryo CS berstatus P19 atau harus dilengkapi penyidik setelah sebelumnya dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Para tersangka dijerat pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 27A Yungto pasal 32 Yungto pasal 35 nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE. Kubu Rose Suryo ajukan permohonan dihentikan. Terbaru, Kubu Rose Suryo menyampaikan permohonan surat perintah penghentian penyidikan kasus tudingan Jokowi ke Irwasum Bareskrim Polri. Adapun maksud dari kubu Rose Suryo melapor ke Irwasum Polri lantaran kasus ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat dari tim pembela ulama dan aktivis TPUA di Bareskrim Polri. Namun, dari hasil penyelidikan yang dilakukan Direktorat Tindak Pidana Umum bahwa ijazah Jokowi dinyatakan identik dan sah. Penyelidikan tersebut dilakukan dengan ijazah pembanding serta uji forensik. Proses gelar perkara khusus sudah berlangsung akan tetapi Bareskrim tetap menyatakan ijazah Jokowi identik. Bareskrim Polri kemudian menghentikan penyelidikan karena tidak ditemukan tindak pidana dan bukti yang cukup. Kuasa hukum Rose Suryo, Refli Harun menilai selama belum ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kepolisian wajib memproses laporan. Seharusnya Bareskrim memproses laporan soal ijazah itu, tegasnya. Pakar hukum tata negara itu mengungkap sebelum kasus ini menggelinding di Polda Metro Jaya pun sudah dilakukan korespondensi dengan Irwasum Polri. Respons pihak Irwasum diklaim kubu Rose Suryo hanya pernyataan bahwa bersifat normatif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.